Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Pendapat saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mengenal modul 1.1 adalah murid kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada yang asal mengerjakan LK, ada yang hanya ikut temannya. Murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Tema dan subtema ditentukan oleh guru. Anak hanya menerima ilmu dari guru. Pembelajaran masih menggunakan LK buatan guru dan belum mengintegrasikan budaya lokal sepenuhnya. Guru membuat peraturan kelas yang harus dipatuhi oleh murid. Kesimpulan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dianggap sebagai salah satu asas utama dalam menciptakan manusia yang beradab dalam masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai tempat penyemaian nilai-nilai kebudayaan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendekatan pendidikan yang menuntun mengacu pada peran pendidik untuk membimbing anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Pendidik diharapkan dapat membantu anak-anak mengembangkan potensi alamiah mereka untuk memperbaiki perilaku dan kualitas hidup mereka. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini berarti pendidikan harus mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal sosial budaya murid sesuai dengan zaman dan lingkungan mereka. Pendidikan menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan tuntunan zaman modern. Budi pekerti atau karakter merupakan hasil dari interaksi antara pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang yang menciptakan kekuatan dalam diri. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus memberikan teladan yang baik. Engarso sung tulodo, menciptakan prakarsa dan ide, eng madya mangun karso, dan memberikan dorongan dan arahan tutwuri handayani kepada peserta didik. Dengan demikian, pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk manusia yang beradab, membimbing anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman dan karakteristik lokal, serta memperhatikan pembentukan budi pekerti yang baik melalui tindakan dan teladan pendidik. Refleksi dari pengetahuan yang saya peroleh. Pentingnya peran pendidikan. Bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga menyamaikan nilai-nilai kebudayaan dan membimbing pertumbuhan karakter individu. Pengembangan keterampilan abad ke-21. Dalam konteks pendidikan saat ini, penting untuk memperhatikan pengembangan keterampilan abad ke-21 sambil juga tetap mengakomodasi karakteristik lokal dan budaya peserta didik. Ini menuntut pendekatan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan keterampilan praktis. Peran pendidik sebagai teladan. Pendidik tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan,
tetapi juga harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Hal ini menunjukkan pentingnya sikap dan perilaku pendidik dalam membentuk karakter anak-anak. Keterlibatan aktif dalam pembentukan karakter. Pendidikan juga harus melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembentukan karakter mereka. Ini menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pengalaman dan pembelajaran aktif yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai positif. Dengan merenungkan refleksi di atas, kita dapat memperkuat komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan abad ke-21, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, kita juga diingatkan akan pentingnya peran pendidik dalam memberikan teladan yang baik dan membimbing pertumbuhan peserta didik secara holistik. Pengalaman baru yang saya peroleh. Peran pendidikan sebagai tempat untuk menyemaikan nilai-nilai budaya dan membentuk karakter manusia. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk individu yang beradab dan berperan aktif dalam masyarakat. Pentingnya pendekatan pembimbingan dalam pendidikan, di mana pendidik berperan sebagai pembimbing yang menuntun siswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Pendidikan harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kekuatan kodrat mereka sendiri, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kontekstualisasi pendidikan dalam konteks alam dan zaman. Pendidikan haruslah disesuaikan dengan konteks alam dan zaman siswa, serta memperhatikan perbedaan karakteristik sosial budaya di berbagai wilayah. Pentingnya memperhitungkan keberagaman konteks lokal dalam proses pembelajaran. Pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21. Pendidikan harus membantu siswa dalam mengembangkan budi pekerti yang baik serta keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pentingnya peran guru sebagai teladan yang baik bagi siswa, serta sebagai pembina yang menciptakan prakarsa, ide, dorongan, dan arahan untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Menjadi seorang pendidik membutuhkan keterampilan dan tanggung jawab yang besar dalam membimbing siswa menuju kesuksesan. Perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas. Mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran dengan merancang dan mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, empati, dan keadilan. Contohnya, diskusi atau proyek berbasis masalah yang menyoroti isu-isu sosial dan budaya yang relevan dengan siswa. Mengadopsi pendekatan pembimbingan yang mendorong pertumbuhan. Mengubah pendekatan pembelajaran menjadi lebih pembimbing, di mana saya memberikan arahan dan dukungan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka, seperti berdiskusi terbuka, proyek-proyek yang menantang, atau sesi mentoring.
Menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal dengan memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan alam setempat dalam merancang kurikulum dan aktivitas pembelajaran agar siswa lebih terlibat dan terhubung dengan materi pembelajaran karena relevansi dengan lingkungan sekitar mereka. Mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran holistik, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan karakter mereka melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Ini dapat mencakup pembelajaran berbasis proyek, diskusi etika, atau kegiatan yang menekankan pengembangan budi pekerti, keterampilan sosial, dan tanggung jawab. Menjadi teladan dan pembimbing yang efektif. Mempraktikkan peran saya sebagai teladan, pembina, dan penggerak dalam proses pembelajaran. Memberikan contoh yang baik, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memberikan dukungan dan arahan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan mereka. Dengan menerapkan perubahan-perubahan ini, saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan holistik siswa, yang tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga secara sosial, emosional, dan moral. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai wadah untuk membentuk manusia yang beradab dan berdaya. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menuntun. Saya membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan kebutuhan dan minatnya agar dapat mengembangkan potensi mereka. Saya berdiskusi dengan siswa tentang topik mana yang akan mereka pilih untuk dipelajari. Kami juga berdiskusi tentang kegiatan apa saja yang akan mereka mainkan bersama. Dengan demikian, terselenggarakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Pembelajaran menyesuaikan kodrat alam, yaitu sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar. Misalnya, pengenalan tanaman di lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajaran juga menyesuaikan perkembangan zaman, di mana proses pembelajaran menggunakan teknologi seperti melihat video melalui laptop. Pembelajaran yang menerapkan budi pekerti yaitu dengan menuntun siswa untuk melakukan kebiasaan baik, seperti toleransi, jujur, dan disiplin. Saya juga mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas bersama agar anak-anak dapat belajar menghargai waktu, teman, bersikap baik, bertanggung jawab, dan disiplin sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini agar terwujudnya konteks sosial budaya yang positif di kelas. Sekianlah paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.